ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 9. Tetapi mendahulunya kita ada dalam doa yang dibawakan oleh Nona Cesi. Silakan Nona. Agar sebentar pelajaran yang diberikan oleh guru kami bisa berbagi. Berikan guru kesehatan, jodoh dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Nona. Silakan dulu. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan mencek kehadiran anak-anak. Mince Lelorteri. Hadir Ibu. Keren Tetimau. Hadir Ibu. Risio Sarkopa. Hadir Ibu. Sesi Rei. Hadir Ibu. Iswa Helwen. Hadir Ibu. Jovi Meslidan. Hadir Ibu. Mariana Simpson. Hadir Ibu. Mona Dagi. Hadir Ibu. Reno Sarkopa. Hadir Ibu. Ya, baik anak-anak. Ibu Guru mau tanya dulu, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Gereja yang hidup di dunia. Ya, baik sekali. Kita belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Dari materi gereja yang hidup di dunia, kita belajar tentang pengertian gereja yang memberitakan. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan gereja yang memberitakan? Silakan Nona. Gereja yang memberitakan berarti berbicara mengenai kehidupan orang Kristen yang selalu ditandai penderitaan atau khotbah yang disampaikan oleh orang-orang yang diberi wewenang khusus untuk orang yang melakukannya seperti pendeta, guru Injil, penatua dan lain-lain. Ya, baik sekali. Ya, kita berikan aplaus untuk sesi. Ya, baik anak-anak. Di pagi ini kita akan belajar tentang gereja dan orang muda. Dari materi gereja dan orang muda, ada pun bahan referensi yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran kita di pagi ini, yaitu yang pertama terdapat dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, yang kedua Yohanes 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-42, dan yang ketiga 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru minta Nona Mince untuk membacakan 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Oke. Firman Tuhan yang berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik, terima kasih Nona. Ya, baik anak-anak. Jadi manfaat mempelajari materi gereja dan orang muda adalah memberikan kesadaran kepada orang muda tentang tanggung jawabnya di dalam gereja melalui contoh-contoh atau teladan dari Daud. Jadi anak-anak muda harus mempunyai potensi-potensi yang perlu dikembangkan demi untuk penerus atau masa depan gereja tersebut. Ya, baik anak-anak, dari materi gereja dan orang muda, maka kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pagi ini yaitu secara khusus kompetensi dasar yang ketiga dan kompetensi dasar yang keempat. Kompetensi dasar 3.2 berbicara menganalisis karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Kompetensi dasar 4.2
tengah-tengah dunia. Dari kompetensi dasar tersebut, maka adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada proses pembelajaran di pagi ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, maka satu, peserta didik kelas 9 dapat mencari dari berbagai sumber mengenai pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Yang kedua, peserta didik kelas 9 dapat melakukan diskusi mengenai alasan Allah memanggil Daud. Lihat dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Yang ketiga, peserta didik kelas 9 dapat mendiskusikan mengenai pentingnya peran orang muda dalam pertumbuhan gereja. Dan yang keempat, yaitu peserta didik kelas 9 dapat memberikan contoh mengenai peranan orang muda dalam pertumbuhan gereja. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru minta perhatiannya ke depan. Gambar di depan yang kalian lihat ini gambar apa? Gereja. Guru mau tanya, apa yang kamu pahami tentang gereja? Ya, silakan Nyok. Gereja merupakan sarana untuk pengembangan kerohanian. Ada lagi? Silakan Nona. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, baik sekali. Yang berikut, gambar yang ada di depan ini gambar apa? Orang muda. Orang-orang muda. Apa yang kamu pahami tentang orang-orang muda? Silakan Yopi. Orang muda merupakan tiang penyangga. Ada lagi? Silakan Nona. Orang muda merupakan penyemangat gereja. Ya, ada lagi? Silakan. Orang muda merupakan penerus generasi masa depan gereja. Ya, luar biasa, anak-anak sangat luar biasa mengenai gambar yang ada di depan. Ya, terkait dengan materi gereja dan orang muda, maka pandangan orang muda tentang gereja ini ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat, gereja merupakan persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja merupakan sarana pengembang kerohanian. Gereja merupakan tempat ibadah yang bisa melegakan hati dari tekanan hidup serta mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai Juru Selamat manusia. Dari pandangan gereja, orang muda tentang gereja, maka peranan orang muda itu sangat penting dalam pertumbuhan gereja. Kita lihat yaitu orang muda merupakan tiang penyangga, orang muda merupakan penyemangat gereja, dan juga orang muda merupakan generasi penerus di masa depan gereja. Ya, baik anak-anak. Sekarang kita akan berdiskusi dan Ibu Guru akan membagikan kalian dalam 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ya, silakan membentuk kelompok. Ya, baik anak-anak. Di dalam kelompok, Ibu Guru minta kamu pilih ketua dan sekretaris sehingga sebentar nanti setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok ada di depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dan Ibu Guru minta dalam kelompok harus kerjasama. Ya, Ibu Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk dikerjakan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD tersebut. Ya, silakan bekerja, waktunya 5 menit.
Ya, baik anak-anak. Dari masing-masing kelompok sudah selesai berdiskusi. Sekarang Ibu Guru memberikan kesempatan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya persilakan kepada sekretaris. Soal tuliskan pandanganmu tentang gereja. Berikan 3 pandangan. Menurut kelompok kami, gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gereja merupakan tempat ibadah yang bisa melegakan hati dari tekanan hidup serta mendekatkan diri dengan Tuhan sebagai Juru Selamat manusia. Gereja merupakan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun antar manusia dengan Tuhan. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Akan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Soal contoh persekutuan yang dilaksanakan dalam gereja. Sebutkan contoh persekutuan yang dilaksanakan dalam gereja. Apakah dari kelompok 3 akan dipersilakan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Soal berikan 1 contoh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami dari kelompok 1 meminta waktu dari kelompok 2 dan 3 untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan 3. Selanjutnya saya persilakan. Soal yang diberikan dari kelompok 2, sebutkan contoh persekutuan yang dilaksanakan di gerejamu. Jawab, seperti persekutuan remaja dan pemuda dalam arti persekutuan sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, dan angkatan muda. Soal dari kelompok 3, berikan salah satu contoh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jawab, hidup menurut kehendak Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan. Apakah kelompok 2 dan 3 puas dengan jawaban kami? Puas.
kedua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Begitu saya serahkan kepada sekretaris. Soal. Berdasarkan kisah dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, mengapa Allah memilih Daud menjadi raja Israel? Jawab, menurut kelompok kami, Tuhan tidak memandang penampilan fisik, tetapi melihat ketulusan hatinya Daud. Daud seorang pekerja keras, Daud seorang pemberani, Daud dekat dengan Allah, Daud seorang penurut, Daud mempunyai visi yang besar kepada Allah. Kesempatan kami berikan untuk masing-masing kelompok bertanya. Kelompok 1 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk bisa menanggapi hasil dari kelompok 2. Pertanyaan kami adalah, apa yang dimaksud dengan seorang yang penurut? Apa yang dimaksud dengan seorang yang penurut? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menanggapi hasil kerja dari kelompok 2. Soal, sebutkan salah satu visi Daud kepada Tuhan. Soal dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan seorang yang penurut? Jawab, selalu menuruti setiap kata. Soal dari kelompok 3. Sebutkan visi Daud. Visi besar Daud kepada Allah adalah hidup berjalan kepada Allah. Apakah kelompok 1 dan 3 puas dengan jawaban kami? Puas. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik sekali hasil kerja dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris. Soal nomor 1, diskusikan bagaimana peran orang muda dalam pertumbuhan gereja. Menurut kelompok kami, bagaimana peran orang muda dalam pertumbuhan gereja, yaitu orang muda merupakan tiang penyangga, orang muda merupakan penyemangat gereja, orang muda merupakan penerus generasi masa depan gereja. Soal nomor 2, berikan contoh peranan orang muda dalam pertumbuhan gereja di lingkungan tempat tinggalnya. Menurut kelompok kami, peranan orang muda dalam pertumbuhan gereja di tempat tinggal kami yaitu membentuk vokal group atau paduan suara, mengikuti latihan kepemimpinan, menjaga kebersihan lingkungan, diskusi isu-isu keagamaan, mengikuti persekutuan remaja dan pemuda. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Ada. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menanggapi hasil dari kelompok 3. Soal yang pertama, bagaimana cara untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan? Bagaimana cara untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan? Berikan salah satu contoh. Soal yang kedua, persekutuan apa yang diikuti oleh pemuda di lingkungan tempat tinggal? Persekutuan apa yang diikuti oleh pemuda di lingkungan tempat tinggal? Terima kasih. Dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mengungkap hasil diskusi tadi. Apa yang dimaksud dengan yang penyangga? Terima kasih. Kami dari kelompok 3 meminta waktu untuk mengerjakan soal yang diberikan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk itu saya serahkan kepada sekretaris. Soal dari kelompok 1, nomor 1, berikan salah satu contoh menjaga kebersihan lingkungan. Jawab, tidak membuang sampah sembarangan.
Nomor 2, persekutuan apa saja yang diikuti oleh pemuda di tempat ini? Jawab, sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, kaum muda, dan ibadah remaja. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan tiap pemuda? Jawab, orang muda berusaha bagi masa depan gereja. Apakah kelompok 1 dan kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, baik sekali hasil kerja dari kelompok 3. Baik anak-anak, dari hasil diskusi dari masing-masing kelompok, sekarang Ibu Guru memberikan kesempatan bagi anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi. Silakan. Ya, silakan Ibu Yuswa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan tentang hasil pembelajaran hari ini. Pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya. Alasan Allah memilih Daud adalah karena Daud dekat dengan Allah. Dan peranan orang muda dalam pertumbuhan gereja adalah orang muda sebagai penerus generasi masa depan gereja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Yosua. Guru akan memberikan kesimpulan terkait dengan proses pembelajaran kita di pagi ini. Ya, baik anak-anak. Guru akan memberikan kesimpulan kepada anak-anak terkait dengan materi pembelajaran kita di pagi ini. Yang pertama, kita lihat tentang pandangan orang muda tentang gereja. Ada beberapa pandangan orang muda tentang gereja, yaitu yang pertama, gereja merupakan persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, gereja merupakan sarana pengembang kerohanian. Artinya, anak-anak terlibat dalam persekutuan-persekutuan yang dibentuk oleh gereja. Yang berikut, gereja merupakan sarana bersosialisasi dengan anggota seiman. Ketika ke gereja, pastinya kita saling menyapa antara saudara seiman dalam gereja tersebut. Itu merupakan sarana bersosialisasi antara anggota seiman. Yang berikut, gereja merupakan tempat ibadah yang bisa melegakan hati dari tekanan hidup serta mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai juru selamat manusia. Artinya, ketika ada tekanan-tekanan hidup atau persoalan-persoalan yang dihadapi dan kita mau menyerahkannya kepada Tuhan, maka tekanan hidup atau persoalan hidup yang dihadapi menjadi ringan, sehingga hati kita menjadi lega dalam menghadapi setiap persoalan hidup dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Yang berikut yaitu kita lihat tentang gereja merupakan sarana untuk membangun relasi antar jemaat, membangun relasi antar manusia dengan Tuhan. Jadi ketika ke gereja, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Ibu Guru minta anak-anak kembali ke posisi awal. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan memberikan evaluasi kepada anak-anak. Dan dalam LKPD ini ada beberapa soal yang sudah dibuat dan Ibu Guru minta anak-anak kerja sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD tersebut.
Waktunya 5 menit. Anak waktunya selesai. Silakan kumpul. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan memberikan nilai kepada pekerjaan anak-anak. Ya, hasil kerja dari anak-anak sangat luar biasa. Keren Tetimau nilainya 95. Ia berikan aplaus untuk Keren. Vince Lelolteri nilainya 90. Berikan aplaus untuk Vince.
Sairpopar nilainya 94, berikan aplaus untuk Franky. Joshua Dailwe nilainya 95, berikan aplaus untuk Joshua. Sesi Ray nilainya 95, berikan aplaus untuk Sesi. Jovi Meskida nilainya 79, berikan aplaus untuk Jovi. Mona Dadi nilainya 89, berikan aplaus untuk Mona. Mariana Simpson nilainya 90, berikan aplaus untuk Mariana. Risio Sairpopar nilainya 90, berikan aplaus untuk Risio. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Tugasnya anak-anak tulis. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada minggu depan. Anak-anak tulis tugasnya, buatlah puisi dengan tema gereja dan orang muda. Anak-anak pulang buat dan dikumpulkan di minggu depan, dan masing-masing orang mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya, baik anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari tentang materi gereja yang memperbaharui diri. Jadi Ibu Guru minta anak-anak pulang cari dari berbagai sumber tentang materi tersebut dan belajar materinya, sehingga di minggu depan dapat mempermudah kita dalam mempelajari materi gereja yang memperbaharui diri dengan baik. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan kita akan melanjutkan pada minggu depan. Tetapi sebelum kita menutup proses pembelajaran di pagi ini, Ibu Guru minta Nyonya Yosua membawa kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita berdoa, mari kita melakukan pujian yang berkaitan dengan zaman yang dikarga itu. Mulai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, kami sudah boleh belajar tentang memori rumah kami masing-masing. Untuk itu kami minta penyertaan hasil kebaikan dari diri kami, sehingga kami pulang sampai di rumah kami dengan selamat. Berkati Ibu Guru yang sudah boleh mengajar dan memberikan Tuhan kekuatan dan keselamatan kepada kami. Doa kami, haleluya, amin. Ya, terima kasih Nyonya Yosua. Ya, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ya, baik anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi.